البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dan kita akan mengulangi sedikit kemarin yang sempat terputus, yaitu ucapan beliau qala al-muallif asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala wa 'arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum 'ala hadha asy-syirki wa da'ahum ila al-ikhlas al-ibadati lillahi wahdah kama qala ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan kata beliau, setelah engkau mengetahui bahwasannya Rasulullah tetap memerangi mereka ala hadza syirik, di atas kesyirikan ini, yaitu kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah, karena mereka, pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Wada'ahum, dan Rasulullah menyeru mereka ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah, agar memurnikan peribadatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata, munfaridan la syarikalah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah agar beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wa la nabiyyan mursalan. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh macam-macam kesyirikan, tidak diperbolehkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah." Naam. Dan perangilah mereka hingga tidak muncul fitnah, yaitu syirik, kesyirikan, agar menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana beliau nukilkan di sini, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kama qala ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka janganlah engkau atau kalian menyeru bersama Allah taala itu dengan seorang pun atau dengan sesuatu apapun. Nah, ditafsirkan oleh para mufassirin bahwasanya maknanya adalah fala ta'budu ma'allah ahadan kainan man kan, la nabiyyan mursalan wala malakan muqarraban. Perhatikan maknanya, bahwasanya jangan kalian menyeru, berdoa, beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun, tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, dilarang. Karena ahadan di sini, perhatikan ya, ahadan di sini bentuknya nakirah. Nakirah itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan umum. Jadi lafadznya umum, memberikan faedah umum ya. Kenapa? Karena sebelumnya didahului oleh nahi. Didahului apa? Oleh nahi. Wan nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Ahadan nakirah. Nahinya mana? Fala tad'u. Jangan kalian menyembah, jangan kalian beribadah, jangan kalian berdoa bersama Allah taala dengan seorang pun. Bayangkan ini, menunjukkan bahwasanya apa? Maknanya adalah umum. Siapapun orangnya, kainan mengkan, siapapun orangnya. Tidak nabi yang diutus, tidak pula malaikat yang terdekat. Tidak boleh. Hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala peribadahan. Kemudian yang kedua, sebagaimana penafsiran para ulama, al-masajid yang diinginkan di sini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsiran beliau terhadap ayat ini. Di sana disebutkan bahwasanya penafsiran masajid ini ada dua penafsiran. Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat ya, ada dua penafsiran. Masajid yang pertama maknanya adalah masajid tempat-tempat sujud secara keumuman. Jadi tempat-tempat sujud, seluruhnya itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja.
Nah, paham ya? Masjid-masjid itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat sujud. Nah, tidak boleh untuk sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Itu yang pertama. Jadi masjid keumuman tempat-tempat untuk sujud, tempat-tempat untuk beribadah, tidak boleh tujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, penafsiran masjid yang kedua adalah a'dha'us sujud, anggota sujud. Nah, anggota sujud, anggota badan yang diikutkan sujud. Ada berapa kemarin? Ada 7. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Abu Abbas. Nah, apa lafadznya? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, 'ala al-jabhah wa asyara bi yadayhi ila anfih, atau wa asyara bi yadihi ila anfih. Naam. Wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Nah, sudah dihitung itu ya. Bahwasanya aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Pertama al-jabhah, di atas kening atau dahi. Jadi kalau kita sujud dahinya harus nempel, jangan diangkat gitu. Nah, jangan. Tempelkan. Kemudian apa? Wa asyara bi yadihi ila anfih. Diisyaratkan sekalian dengan apa? Dengan tangannya kemana? Anfih, hidung. Jadi hidung juga nempel ya. Hidung juga nempel. Nah, jangan diangkat hidungnya enggak nempel, jangan. Nempel. Nah, kemudian apa? Wal yadain. Telapak tangan. Telapaknya harus kena lantai untuk sujud. Kemudian apa? Warukbatain, dan kedua lutut. Kedua lutut juga harus nempel ya. Wa atraful qadamain, dan kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki 2. Kedua lutut 4. Ya kan? Ditambah kedua lutut 4. Ditambah lagi kedua telapak tangan 6. Ditambah 1 yaitu dahi atau kening tadi berapa? 7. Nah, itu anggota badan yang diikutkan untuk sujud. Nah, itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sujud kepada makhluk apapun, tidak boleh kepada batu, tidak boleh pada kuburan, tidak boleh sujud kepada bahkan orang ya, tidak boleh. Nah, dalam artian apa? Dalam artian dalam bentuk ibadah itu enggak boleh. Nah, kecuali memang apa? Kecuali memang Allah Ta'ala yang merintahkan langsung. Itulah yang urusannya. Seperti ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam AS. Nah, ya kan? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Untuk mengetes, menguji. Nah, paham ya? Dan malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah malaikat itu berbuat maksiat kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan bahkan mengerjakan seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ketika perintah sujud kepada Adam AS, illa iblis, kecuali iblis. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dia termasuk golongan jin yang dia itu kufur dari perintah Rabbnya. Iblis laknatullah alaih. Naam. Wa kana minal kafirin, dalam ayat yang satunya lagi wa kana minal kafirin. Naam. Barakallahu fikum. Jadi makna masjid ini ada 2 makna ya. Makna yang pertama adalah masjid tempat-tempat sujud secara keumuman, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anggota sujud. Nah, secara keumuman, anggota sujud itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ai wa arafta anna ta'abbudahum lillah ma'asyirki bihi lam yanfa'hum. Engkau tahu bahwasanya peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan kesyirikan mereka terhadapnya lam, tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk mereka. Tidak bisa. Karena kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hancur amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Barakallahu fikum, seperti itu. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yaqbalhu minhum bal da'ahum ila ifradillah bil ibadah. Dikarenakan Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Tidak menerima sedikit pun dari mereka. Bahkan Rasulullah masih menyeru mereka, mendakwahkan kepada mereka ila ifradillah bil ibadah. Itu kepada apa? Kepada tauhid al-uluhiyah, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, tauhid al-ibadah. Barakallahu fikum, itu yang inti. Wa tarku ibadati ma siwa,
dan agar meninggalkan peribadahan, seluruh peribadahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun atau dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa hadhil ayatu tamna ibadatul malaikah." Dan ayat ini jelas menghalang-halangi, tidak diperbolehkannya, tidak memperbolehkan apa? Untuk menyembah para malaikat. Wa tamna ibadatul rasul, dan juga menghalang-halangi, melarang untuk mengibadahi para rasul. Wa tamna ibadatus salihin, dan juga menghalang-halangi, melarang untuk menyembah orang saleh. Fa fiha ibtalu ibadatin ghairillahi jalla wa ala kainan man kan. Maka di dalam ayat ini, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan baik-baik ini. Di dalam ayat ini ada apa? Ada makna atau pendalilan bahwasanya apa? Batalnya atau rusaknya peribadahan yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan kepada bebatuan, kepada orang mati, kuburan, kainan mangkan, siapapun orangnya. Walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun. Ini ingat. Walaupun yang melakukan itu, para pelakunya itu yang menyembah selain Allah itu tidak meyakini bahwasanya mereka itu bisa mencipta, bisa memberi rezeki, walaupun tidak meyakini seperti itu tetap dilarang. Paham ya? Walaupun tidak meyakini seperti itu tetap dilarang. Kenapa? Karena kesyirikan. Bagaimana enggak dilarang? Wa inna ma yaqulun, dan hanya saja mereka mengatakan inna haula'i salihun. Fayattakhidunahum wasa'ita bainahum bainallah wa syufa'a lahum indallah yuqarribunahum ilallahi zulfa, katanya. Ini sudah sering kita dengar syubhat ini sampai telinga kita mendengarnya apa? Tidak senang mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Cuman untuk mengelabui manusia. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya mereka itu orang-orang saleh, banyak amalannya. Mereka itu orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mudnibun, katanya. Kita ini orang-orang yang mudnibun, yang senantiasa berbuat dosa. Sedangkan kita itu enggak punya apa-apa. Enggak masalahlah kita berdoa kepada mereka agar ini agar menjadikan wasait perantara antara kita dan antara Allah taala, dan menjadi para pemberi syafaat nanti. Untuk mereka di sisi Allah taala, dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini syubhat yang sering kita dengar dan ini pun juga batil. Kenapa batil? Li'annal ibrah bil haqa'iq la bi kasrati al-musammayat. Paham ya? Karena yang jadikan pelajaran itu hakikatnya, bukan semata-mata banyaknya penamaan. Ini namanya untuk wasail, ini namanya untuk wasail, itu namanya untuk ini dan itu dan ini dan itu. Intinya beribadah kepada siapa kamu? Kepada selain Allah, sudah syirik. Intinya kamu meminta kepada siapa? Kepada kuburan, sudah syirik. Intinya kamu yang kamu mintai siapa? Para wali sudah meninggal, orang saleh sudah meninggal, syirik. Ngapain repot-repot? Dikembalikan kepada intinya itu. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya menyembah kepada selain Allah. Hakikatnya meminta kepada selain Allah. Hakikatnya berdoa kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Al-ibrah bil haqa'iq. Jadi yang dianggap pelajaran itu adalah hakikatnya itu. Kenyataannya itu bukan sekedar ucapan-ucapan, omongan-omongan itu tidak menyelisih hakikatnya. Paham ya? Dalam artian apa? Cuma ucapan-ucapan itu kalau hakikatnya bagaimana hakikatnya? Sesuai dengan ucapannya atau tidak? Itu loh. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga kaidah ini al-ibrah bil haqa'iq ini apa? Membatalkan pengakuan-pengakuan orang-orang hizbiyun yang mereka mengatakan kami ini salafiyun, sunniyun, tapi amalannya kosong. Itu enggak diterima. Banyak yang mengaku bahwasanya mereka itu ahlus sunnah, banyak. Dari kalangan jamaah tabligh sendiri mengaku kami itu ahlus sunnah. Orang-orang ikhwan muflisun, ikhwan muslimin itu, mereka juga mengaku ahlus sunnah salafiyun. Orang hizbiyun dari kalangan sururiyun, baik orang-orang yang pemuja televisi, atau para orang-orang yang berdakwah dengan hiasan, proposal, tasawul, minta-minta, itu semuanya mengaku salafiyun, sunniyun, tapi amalannya, apakah salaf mengajarkan seperti itu? Tidak. Apakah salaf mengajarkan dakwah dengan TV? Tidak. Apakah salaf mengajarkan dakwah dengan minta-minta, ngemis? Tidak. Apakah salaf mengajarkan dakwah dengan proposal, yayasan misalnya? Tidak. Semua perkara yang salaf itu akan dilakukan, dan itu perkara itu mungkin ya di zaman salaf kalau seandainya diperbolehkan itu mungkin untuk melakukan. Walaupun dengan cara yang berbeda, tapi tidak dilakukan. Cukup dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, mengharapkan wajah Allah taala, jalan langsung seperti itu.
Jadi kalau cuma pengakuan aja itu banyak ya. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzak. Masing-masing orang ngaku punya hubungan dengan Laila. Masing-masing orang punya ngaku senang dengan Laila. Laila itu nama perempuan ya. Nah, sendiri enggak mengakui hubungan tersebut. Apa maknanya? Masing-masing orang ngaku Ahlussunnah, tapi Ahlussunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan tersebut. Kenapa demikian? Karena amalannya tidak sesuai dengan As-Sunnah. Amalannya tidak sesuai dengan As-Sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Permisalannya adalah apa? Permisalan na'am itu tadi. Bahwasanya kalau sekedar pengakuan tidak la yukhaliful haqa'iq. Nah, tidak menyelisih hakikatnya. Nah, jadi hakikatnya bagaimana gitu loh. Kalau hakikatnya dia benar-benar beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah walaupun sendirian, dia dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Li'anna al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sebagaimana asar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Barakallahu fikum, itu sekedar selingan yang semoga bermanfaat. Nah, berikutnya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum, dengan perkara atau yang disembah tersebut tidak bisa memberikan malapetaka, bahaya pada mereka, tidak pula memberikan manfaat. Wa yaqulun, kemudian ujung-ujungnya mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, syubhat. Mereka mengatakan mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, katanya. Nah, kadzab ya, pendusta. Nah, kalau seandainya memang demikian, langsung aja minta pada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang sering terulang-ulang menunjukkan bahwasanya kalau minta itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta kepada Allah. Nah, seperti itu. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, bukan kepada orang. Bukan melalui perantara para wali yang mereka anggap wali. Wa fi zamanina al-hadir yaqulun, dan di zaman kita sekarang ini yang akan datang, mereka akan mengatakan haula'i wasail. Mereka itu adalah perantara-perantara, natawassalu bihim, yang kita jadikan mereka sebagai perantara yang bisa menghantarkan mereka ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Wa hadza kulluhu dinul jahiliyah. Ini semuanya adalah agama jahiliyah. Jangan diikuti. Wa huwa batil, yang mana agama jahiliyah adalah agama batil, li'annahu ibadatun li ghairillah. Karena adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah yang senantiasa dilanda. Nah, manusia ketika tidak kokoh di atas agamanya, dikhawatirkan dia terombang-ambing oleh fitnah. Sehingga ketika terombang-ambing oleh fitnah, dia tidak bersabar dan hanyut bersama fitnah tersebut. Na'udzubillah ya. Sehingga kita wajib untuk mengetahui al-ilmu, wajib untuk mengetahui keadaan-keadaan orang hizbiyun yang sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun melalui dalam sunnahnya. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengetahui kejelekan mereka agar kita berhati-hati. Nah, araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Nah, kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Maka barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, nah, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Jadi kesyirikan ini termasuk kejelekan ya, yang muncul di tengah-tengah tauhid, sehingga harus kita berantas dan hancurkan mulai dari ujung sampai akarnya. Nah, dengan cara apa? Mendakwahkan tauhidul ibadah. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kemudian beliau menukilkan wa qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menukilkan lagi kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya milik Allah lah da'watul haqq. Da'watul haqq ini tafsirkan para ulama. Nah, di antaranya Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, maknanya adalah apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga ada yang menafsirkan ikhlasul ibadati lillah. Gitu, keikhlasan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahu da'watul haqq. Hanya untuk Allah lah da'watul haqq, itu kalimat la ilaha illallah. Maksudnya adalah peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang benar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai'.
mereka tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Ya ayuhan nas, duriba mathalan fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba walau istama'u lah. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalan fastami'u lah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan pada kalian, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Dengarkanlah dengan baik-baik permisalan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala-berhala atau patung-patung atau sembahan yang lainnya. Naam, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu syai'an, la yakhluqu dzubaban. Nah, mereka tidak bisa menciptakan walau dzubab, walaupun seekor lalat. Walau istama'u lah, walaupun mereka berkumpul jadi satu ya, berkumpul semua jin dan manusia jadi satu, ingin membuat dzubab yaitu lalat, enggak akan mampu. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau seandainya mereka berkumpul, ya, kemudian lalat itu atau seandainya lalat itu mengambil makanan mereka ya, makanan yang disajikan di hadapan berhala-berhala itu diambil lalat. Satu ekor lalat mengambil, bahkan banyak lalat mengambil, la yastanqidhuhu min. Mereka tidak akan bisa mengambil kembali. Merebut itu enggak akan bisa. Kenapa? Karena barang mati, benda mati ya, patung, berhala kok disembah. Kemudian apa? Dha'ufat talib wal matlub. Dha'ufat talib wal matlub. Lemahlah orang yang meminta dan yang minta. Itu menunjukkan permisalan bahwasanya apa? Mereka para berhala-berhala itu, sesembahan-sembahan udah mati, disembah itu enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan menolak madarat untuk dirinya saja enggak mampu. Ya kan? Makanan yang dipersembahkan, makanan-makanan atau minuman yang dipersembahkan di hadapan berhala tersebut, jika diambil seekor lalat enggak akan bisa merebut kembali. La yastanqidhuhu min. Barakallahu fikum, seperti itu permisalannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, lahu da'watul haqq ay al-ibadatus shahihah, ibadah yang benar. Ya, kalimat la ilaha illallah, ibadah yang ikhlas, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni. Agama yang murni, agama yang di dalamnya ada tauhid. Wallahu jalla wa ala la yaqbal illa da'watul haqq. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali da'watul haqq, seruan atau agama, yakni ad-dinul khalis, agama yang murni. Adapun kalau agama dicoreng, dikotori dengan kesyirikan, Allah taala tidak menerima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim itu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, apa itu? Ana aghna syuraka yani syirki. Ana aghna syuraka yani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah taala mengatakan seperti itu. Ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh, tidak perlu, tidak butuh, tidak peduli dengan kesyirikan-kesyirikan. Tidak butuh dengan persekutuan-persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka barang siapa ada orang yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku, apa kata Allah taala? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali, walaupun mereka menyangka yang ini separuh untuk Allah ya, yang separuh untuk berhalaku. Tidak diterima. Dua-duanya enggak diterima. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang tadi yang untuk berhala enggak akan sampai pada berhala. Oh, berhala mati. Benda mati kok sampai bagaimana? Yang untuk Allah apalagi? Karena kesyirikan. Seperti itu. Kata beliau di sini, amman ladzi ya'budullah wa ya'budu ma'ahu ghairah. Adapun orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan menyembah bersama Allah yang lainnya, fa hadhihi da'watu syirkin la yaqbaluhullah. La yaqbaluhullah. Ini ada seruan dakwah kesyirikan yang Allah taala tidak menerimanya. Karena dakwah kesyirikan apa? Mardu, tertolak. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Wa qalu walladzina yad'una
min dunihi, dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, amun fi kulli man du'iya min dunihi. Ini lafadznya umum kepada seluruh orang, seluruh yang diseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un minal malaikah, baik itu dari kalangan malaikat, au minar rusul, atau dari kalangan para rasul, au minas salihin, atau dari kalangan orang-orang saleh, au minal asnam, atau dari kalangan berhala-berhala, au min ayyi syai', atau dari apapun. Bahkan seekor lalat aja ya, kalau disembah, atau seekor semut disembah untuk selain Allah taala, syirik. Semut yang kecil, mungkin semut yang warna merah yang kalau gigit gatal itu ya. Nah, itu kalau seandainya sembah bagaimana? Syirik. Nah, contohnya semut mati, semut sudah mati, disembah, syirik. Terus bagaimana? Terus yang benar adalah apa? Sedikit pun, sekecil apapun yang namanya kesyirikan jangan dilakukan. Itu semuanya akan menghantarkan kepada apa? Kebinasaan, dan menghantarkan kepada apa? Naam, kepada neraka jahanam, naudzubillah ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Naam, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang yang berbuat syirik itu seorang penolong pun. Hati-hati. Nah, jangan gara-gara apa? Perkara yang kecil saja bisa menjerumuskan, masukkan kita dalam neraka. Seekor lalat kecil saja ya. Apakah bahkan semut ya? Na'udzubillah. Nah. Kemudian berikutnya, wa qalu la yastajibuna lahum bisyai', dan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai', itu seruan-seruan yang mereka seru, yang mereka ibadah, yang mereka mintai, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Ay la yastajibuna na'am liman da'ahum. Mereka tidak bisa mengabulkan untuk siapa yang mereka seru, enggak bisa mengabulkan. Bisyai' sedikit pun enggak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak madarah, menolak bahaya atau malapetaka. Li'annahum 'ajizuna la yaqdiruna 'ala syai'. Karena mereka sesembahan-sembahan berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah itu, atau orang-orang sudah mati, meninggal itu, mereka itu adalah ajizun, orang yang tidak mampu, la yaqdiruna 'ala syai', tidak mampu untuk berbuat sedikit pun. Kenapa kalian malah memilih yang seperti itu? Kenapa kalian tidak memilih Allah Subhanahu wa taala? Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, mampu terhadap segala sesuatu. Nah, Allah musta'an. Itulah termasuk perkara-perkara yang berbahaya, perkara kesyirikan yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita, walaupun kita alhamdulillah kita telah diberi hidayah sehingga kita mengenal as-sunnah, mengenal da'watul haq, da'watul tauhid, namun kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Yang dituntut bagi kita adalah banyak-banyak berdoa agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak para salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba' tabi'in. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya fitnah itu datangnya tiba-tiba tanpa mengetuk pintu, tanpa minta izin, tiba-tiba langsung menghampiri di hadapan kita, sehingga ketika seorang itu kokoh di atas Al-Quran Sunnah, insyaallah taala dia akan bisa menerpa dan akan bisa mengusir fitnah tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnatus syubhat bisa diusir dengan ilmu, fitnatus syahwat bisa diusir dengan kesabaran. Karena ilmu dan sabar itulah yang akan bisa mendampingi, dalam artian bisa menjadikan senjata yang paling kuat yang dipegang seorang hamba. Senjata ilmu untuk melawan syubhat, senjata kesabaran untuk melawan syahwat. Nah, kemudian perlu diingat bahwasanya kesyirikan ini sangat berbahaya terhadap pelakunya dan juga sangat berbahaya terhadap masyarakat secara keumuman, karena itu semua bentuk penyerahan peribadahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan bisa menghancurkan semua amalan-amalan yang selama ini mungkin mereka amalkan ketika tercampur dengan kesyirikan yang syirik akbar. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.